Jadi dokter hewan kuda itu adalah dokter waktu saat saya masih junior, itu dokter kuda adalah dokter senior. Yaitu ada Prof. Warjiman, ada Prof. Subronto, ada Dokter Surono, Dokter Darmadi, Dokter Sri Hartati. Nah, mereka itu memanggil saya untuk saya menjadi asistennya beliau-beliau. Setiap ada kasus kuda di luar Jogja, contohnya di Magelang, itu Prof. Bronto selalu mengajak saya, Yuryadi harus ikut. Karena ini penting buat saudara. Nanti saudara itu akan menjadi pengganti saya. Karena itu saudara harus ikut saya. Sehingga saya bersama Prof. Bronto mengobati kuda di Magelang. Sebelum sampai di Magelang dalam perjalanan saya ditanya oleh Prof. Subronto, Saudara Yuryadi, kalau kuda nanti saya periksa, kita periksa dan hasil datanya itu seperti ini, diagnosanya apa Dokter Yuryadi? Nah, saya saat mengikuti perjalanan Prof. Subronto ke Magelang itu, saya di jalan itu stres. Karena saya harus mikir bagaimana data-data tersebut akhirnya nanti menjadi diagnosa. Akhirnya saya mencoba untuk mendiagnosa dan saya sampaikan kepada Prof. Subronto, oh ini diagnosanya kolek dok, gitu. Oh ya bagus Yuryadi, bagus. Terus kemudian koleknya kolek apa? Nah, kemudian saya menganalisis lagi, dok kemungkinan ini koleknya itu kolek konstipasi. Nah, terus akhirnya setelah sampai di lokasi, saya diminta untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian Prof. Bronto juga mengamati pemeriksaan saya. Terus kemudian Prof. Bronto menganalisis hasil dari pemeriksaan tersebut. Akhirnya betul bahwa kuda tersebut menderita kolek konstipasi. Begitu. Nah, kira-kira obatnya apa Yuryadi? Akhirnya saya mencoba melakukan program terapi, tapi oleh Prof. Subronto saya disalahkan. Bukan begitu dokter. Nanti kalau ini dokter obati pakai obat antispasmodik, nanti kuda ini akan tambah padat lagi fesesnya sehingga tidak dapat sembuh begitu. Mestinya saudara harus satu, melakukan pengobatan dengan menggunakan obat menghilangkan rasa sakit, tetapi tidak mempengaruhi peristalsi khusus. Jadi saudara bisa pilih apakah saudara mau menggunakan obat-obat analgetik yang berasal dari non-steroid, boleh. Nah, setelah nanti diberi itu, nanti setelah rasa sakitnya hilang, kuda tersebut nanti bisa diberi obat neostigmin. Setelah kita berikan, terus kemudian obat apa lagi dokter Yuri? Penambahan energi, dok, kita kasih waktu itu biosalamin atau kita kasih ATP. Setelah itu baru, dok ini karena kuda tersebut menderita kolek konstipasi dan sudah 2 hari tidak makan dan minum, bagaimana kalau kita infus dok? Berapa dosisnya? Ini sepertinya derajat dehidrasinya udah sampai 10%. Oke, kalau begitu silahkan infus. Setelah kita infus, selama dalam pelaksanaan infus tersebut, kudanya ternyata mau makan dan buang kotoran. Gitu. Nah, kalau kuda sudah mau makan dan buang kotoran, itu artinya bahwa sebagai parameter kuda tersebut mengalami kesembuhan. Ya, terus kemudian gilirannya Dokter Warjiman, waktu itu masih dokter, Yuryadi harus ikut mari ke Solo. Akhirnya saya diajak ke Solo. Di sana kami
disuruh mengasisteni Dr. Warjiman untuk melakukan operasi papilomatosa. Maaf kalau bahasa Jawanya itu kutil besar di permukaan kulit begitu. Kemudian akhirnya sampai di sana Prof. Warjiman melakukan operasi dan waktu itu menggunakan anestesi lokal. Setelah dilakukan anestesi lokal, dilakukan incisi. Setelah dilakukan incisi, kemudian dilakukan ekstirpasi dari organ yang mengalami yang terjadi papilomatosa tadi. Akhirnya kemudian baru dijahit gitu. Setelah itu kita suntik pakai menggunakan penisilin LA. Kemudian waktu itu kuda tersebut kita kasih 3 juta internal unit, terus kemudian 3 hari kemudian diulang dan kuda tersebut akhirnya juga sembuh. Kemudian Dr. Surono juga ngajak saya waktu itu ke Purwokerto. Saudara Yuryadi, ini ada kasus kuda di Purwokerto, ada gejala kolik karena bagian-bagian yang menonjol itu terdapat luka traumatik. Setelah sampai di Purwokerto, kuda tersebut kita lakukan diagnosa, ternyata kudanya itu kolik ringan, yaitu kolik konstipasi. Terus kemudian kita lakukan pengobatan, kemudian kuda tersebut selesai terapinya, terus kita pulang. Jadi para senior ini ngajak saya itu dalam rangka pembelajaran di lapangan, dan pembelajaran di lapangan itu paling utama dan paling penting sendiri karena terdapat makna penggenahan di lapangan. Jadi harapannya dokter hewan untuk bisa hand on, untuk bisa langsung praktek, ya ini harus banyak pengalaman menangani kasus, karena perlu pembimbingan ke lapangan-lapangan. Begitu. Setelah itu saya mengasisteni senior. Kalau senior ini ke lapangan seminggu sekali, saya tiap hari. Karena hari Senin itu Prof. Bronto, hari Selasa Prof. Warjiman, hari Rebo itu Dr. Trihardi, Kemis itu Prof. Hartati, kemudian hari Jumat itu Dr. Made, hari Sabtu itu Dr. Agus Budi Santosa dan Dr. Sudarminto. Sampai pulang-pulang, karena saya sering ke lapangan terus, akhirnya badan saya kurus dan sariawan. Selama dari tahun 86 sampai 91 gitu. Ya. Ya, terima kasih. Memang untuk menjadi dokter itu memang ada suka dan dukanya. Semuanya itu harus kita alami dan kita jalani. Oleh karena saya berpesan kepada para dokter muda bahwa saudara-saudara sekalian itu sudah nasibnya menjadi dokter. Karena Anda semua menjadi dokter, harapan saya, satu, saudara harus menyenangi profesi Anda. Sehingga dengan adanya menyenangi profesi itu, hidup suka dan duka itu selalu diterima dengan biasa maupun dengan senang hati. Jadi tidak ada rasa lelah, bisa menghindarkan rasa jenuh, karena senang. Kemudian kalau sudah menyenangi, kami harapkan saudara harus bisa menekuni. Untuk menekuni profesi Anda ini sekarang ini sudah sangat mudah sekali. Karena sudah terjadi informasi medis veteriner itu secara terbuka dan sangat mudah sekali. Dengan menekuni itu, saudara harus rajin, harus teliti, harus dapat mengembangkan terus. Setelah itu, kami harap saudara, setelah tentunya dari ilmu kedokteran hewan, dari apa yang Anda tekuni,
saudara harus memahami, harus dipahami. Nanti kalau sudah Anda bisa menyenangi, saudara bisa menekuni, saudara bisa memahami, saudara bisa menghayati, dan tambah lagi kesabaran saudara. Saya percaya mesti saudara akan berhasil, saudara akan berguna bagi nusa bangsa maupun internasional. Gitu saudara. Terima kasih.